Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita bahas soal Nabi yuk, Nabi kita. Nabi Muhammad. Kan belum pernah nih kita tausiah ngebahas Nabi. Nah, tentunya sebelum ngebahas Nabi, ini nih ada satu buku bagus. Niku udah khatam nih untuk lebih mengenal Nabi Muhammad. Iya, aku belum khatam Nih nih. bukunya nih, jelas nggak? Great Jelas. Story Of Muhammad. Ini nih mulai dari Nabi sebelum lahir, Benar. kelahirannya, masa kecilnya lah. Terus sebelum kenabian, Ya. awal kenabian, lalu hijrah, terus segala perangnya, banyak perang kan, itu disusun berdasarkan tahun ke-1 apa kedua, ketiga kenabian, perang apa itu. Lalu sampai dia balik lagi ke Mekah, sampai wafatnya. Iya, itu bagus tuh ya, yang perang-perangnya kan kalau di Quran kan ayatnya loncat-loncat tuh. Ini ini untuk lebih mengenal, termasuk ada perjanjian dengan kaum yang kafir, Quraisy, nih ada semua, bagus lah. Nah sekarang iya mau bahas Nabi soal apanya nih? Akhlaknya kan udah banyak yang bahas. Betul, kalau akhlak kan udah banyak, perilaku sehari-harinya udah sering, perilaku sama istri udah sering, hablum minannas, hablum minallahnya udah sering. Apa ya yang beda ya yang beda dari Nabi? Nabi, sosok Nabi sebagai bisnismen. Nah, Nabi sebagai pengusaha. Ya. Nabi Muhammad itu patut kita contoh juga sebagai etos kerjanya. Etos kerja. Nabi sebagai bisnismen, yes. Nabi dia mulai umur 7 tahun, dia sudah ikut pamannya. Nabi itu kan terlahirnya yatim ya, bapaknya meninggal kan saat dia masih di kandungan. Dia masih kecil, ibunya meninggal. Yatim piatu, ikut kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya meninggal juga. Akhirnya ke pamannya, diasuh pamannya, oleh pamannya lah dia di masa kecilnya sampai dia remaja dewasa ya. Abu Thalib ya? Abu Thalib. Dia diajarin berdagang. Dia nemenin pamannya berdagang, dan bukan hanya di sekitar Mekah, dia berdagangnya tuh sampai daerah Syam. Kalau peta sekarang tuh mungkin dari Mekah bayangin ke utara tuh kayak ke Jordan. Syam tuh Yordania Jordan dan sekitarnya ya, ke utara Mesir, sampai situlah hampir Iran gitu. Berarti udah antar negara ya? Kecil ya, kalau sekarang trader, internasional trader gitu loh, perdagangan internasional. Itu masih kecil loh, masih kecil, remaja, dia tuh udah berdagang seperti itu. Lalu bakat berdagangnya juga terlihat terus sifat Nabi itu yang utama, ini nih perlu kita hayatin juga nih, sifat nih perlu kita tanamkan dalam diri kita. 4 kan yang terkenal. Apa tuh? Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya. Terus ya fatonah, cerdas. Lalu tablik, menyampaikan atau pandai berkomunikasi lah kalau kita bahasa sekarang ya, komunikatif gitu loh. 4 nih, pahamin. Jujur, dapat dipercaya, cerdas, komunikatif. Lengkap kan skillnya dia, soft skill istilahnya sekarang. Nabi, nah karena kejujurannya dan dapat dipercaya berdagang, waktu itu ada satu perusahaan besar di Mekah, Khadijah Corporation. Khadijah Corporation nih salah satu perusahaan ekspor impor pada masanya lah. Berdagang sampai mungkin kalau sekarang Persia tuh Iran, sekitar situlah. Lebih luas lagi dan lebih besar lagi skala usahanya dibanding yang milik paman Nabi. Global ya belum sampai terlalu, ya masih sekitar situ. Dulu kan pakai onta dagangnya, nggak pakai vessel, nggak pakai pesawat kan. Tapi kalau itu ini nyebrang laut nggak sih? Ada yang nyebrang laut ke Somalia ya, ke Saudi. Ini kan Saudi kan, nyebrang situ kan ada ke Somalia. Ada yang nyebrang pakai kapal juga. Nah, Nabi itu dilihat sama Khadijah. Bakat jujur, bakat manajemen, bakat mengembangkan. Akhirnya dipercaya oleh Khadijah menjalankan usahanya, berdagang. Ya kan, dipercaya jadi, mungkin Nabi jadi CEO-nya atau jadi direktur operasi. Ini mudanya nih, umur 25-an.
Sampai akhirnya karena dia jujur, dapat dipercaya, etos kerjanya tinggi, akhlaknya bagus, Naksir menikah deh. kan? Iya. Ya, akhirnya menikah sama Khadijah. Hmm. Satu hal yang perlu diketahui, Nabi pasti sering dengar punya gelar Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin itu gelar yang dia dapat justru sebelum menjadi Nabi. Karena dapat dipercaya, amanah, dia berderma lah, dermawan. Jadi sama orang-orang di sekitar Mekah pun tuh, sebelum jadi Nabi pun, Muhammad tuh sudah mempunyai nama yang sangat baik. Terkenal jujur, terkenal dapat dipercaya, dermawan, suka berbagi. Artinya dia tuh udah seseorang yang memberi manfaat, memberi arti buat banyak orang secara ekonomi. Makanya ketika dia jadi nabi, mungkin 40 ya. umur 40 kan dia dapat itu ininya nabinya. Kenabian. Orang tuh lebih langsung mau gitu loh untuk percaya. Karena ibaratnya Muhammad ini sebelum jadi nabi pun kita udah percaya orang-orang Mekah sama dia. Tapi yang bukannya banyak pertentangan tuh dari kaum Quraisy yang agama nenek moyang mereka atau apa, di situ kan dia rada susah masuknya. Ya, itu kan susah masuk karena namanya kepercayaan dan ini baru. Ya banyak lah, dan yang nggak suka juga kan waktu itu kan lainnya kan juga ada lawan bisnis gitu loh. Kalau ini kan mungkin dia nggak suka Nabi udah bisnisnya berhasil, sekarang sempurna sekali menjadi ibaratnya seseorang yang dipercaya Allah menyebarkan wahyunya gitu kan, menyampaikan wahyunya. Nah kita balik soal Nabi dan berbisnis. Nabi orang kaya. Jadi bukan sekedar berdagang. Enggak, jadi Nabi itu bukan seperti yang digambarkan, ibu dagang di masjid, dagang korma, apa dagang minyak wangi. Sebenarnya ya. Perdagangan internasional. Kalau sekarang tuh ya mungkin nilainya besar kan. Perdagangan Nabi itu orang kaya. Di Al-Quran juga ada, Allah lebih suka muslim yang kuat dibanding yang lemah. Ada ayat juga, bersedekahlah dengan harta dan jiwamu. Yang pertama harta loh, bersedekah. Iya kan? Kekayaan. Nabi kaya. Nah, ini yang jadi inspirasi buat kita. Orang kan selama ini banyak mikirnya tuh Nabi Muhammad tuh sederhana, tapi emang sederhana. Tapi emang sifatnya zuhud. Sifat zuhud itu walaupun dia memiliki segala kekayaan, tapi hidup secukupnya, sederhana. Rumahnya yang di Masjid Nabawi, makamnya berapa tuh? Itu kan kalau kita ukur kayak 5x5 kali atau berapa tuh? Yang kalau kita ke Masjid Nabawi, Raudah, sampingnya rumahnya kan? Berarti kecil. Dengan sekaya itu nah, sekaya itu yang harusnya dia bisa bangun istana, bisa itu, tapi dia hidup sederhana. Dengan kekayaannya, mungkin kekayaannya dipakai untuk membantu banyak orang. Zuhud, tetap sederhana walaupun kaya. Nah, inilah yang ini. Pertama kita dapat ini sifat-sifat Nabi. Jujur, dapat dipercaya, ya kan? Cerdas, komunikatif, tiru. Etos kerjanya dia dari kecil dia udah cari duit, udah kerja. Semangat kerjanya, tiru. Oke? Terus tapi juga zuhud, jangan cinta dunia berlebihan, gitu loh. Tetap hidup sederhana, ya kan? Walaupun mungkin ya sederhananya zaman dulu sama sekarang beda ya. Tapi intinya tidak berlebih-lebihan dan hiduplah dengan memberi arti, memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Ya mungkin segitu aja lah yang bisa disampaikan. Terkait Nabi Muhammad dari sisi sebagai bisnismen. Mudah-mudahan nanti kita bahas dari sisi yang lain ya. Insya Allah ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.